Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Bab tayammum. Nah. Qala hadatsana Musa ibn Ismail qala akhbarana Hammad an Ayyub an Abi Kilabah an rajul min Bani Amir qala dakhaltu fil Islam fa ahammani dini fa ataitu Abu Dzar fa qala Abu Dzar inni tawaitu al-Madinata fa amara li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghanamin fa qala li ishrab min albaniha. Qala Hammad wa ashukku fi awwaliha. Hadha qaul Hammad. Fa qala Abu Dzar fa kuntu a'zubu anil ma'i wa ma'i ahli fatusibuni al-janabatu fa usalli bi ghairi tuhurin. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله. قال وما أهلك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومائي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت به جارية سوداء بأس يتخض ما هو بميلان فتسترت إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن صعيد الطيب طهورا وإن لم تجد الماء إلى 10 سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. Derekan daripada Masya Allah, rajulin min Bani Amir, seorang tabi'in. Rajulin min Bani Amir, beliau katakan dakhaltu fil Islam, aku memeluk agama Islam. Fa'ahammani dini, maka membuat beban pemikiran akan aku oleh agamaku. Jadi beliau katakan menjadi pemikiran bagi saya agama. Setelah masuk Islam, bagaimana cara beragama yang benar? Apakah agama yang aku lakukan, cara ini sudah benar atau belum? Pada itu, lalu aku datangi Abu Dzar Al-Ghifari. Aku datangi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala Abu Dzar, maka berkatalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, inni ijtawaitul Madinah. Ijtawaitu qala Ibnu Faris ijawaitul balad idza karitul maqami fihi wa in kuntu fi ni'mati. Itu mana ijtawaitu. Ini ijtawaitul Madinah, sesungguhnya aku tidak betah tinggal di Madinah. Aku tidak betah tinggal di Madinah. Fa'amarali, maka memerintahkan bagiku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bidaudin wa bi ghanamin. Nabi perintahkan
kepadaku, artinya Nabi perintahkan untuk diberikan kepadaku dengan daud, perbekalan, wanamin, kambing, zaudin, ibil, dengan onta dan kambing. Maka berkata ya Nabi SAW kepadaku, ishrab min albaniha, minumlah kamu wahai Abu Dzar dari susunya, susu kambing, susu onta. Berkata Imam Hammad, wa asyukku fi abwaliha, dan aku ragu apakah juga pada kencingnya. Ishrab min albaniha wa abwaliha, apakah ada penambahan abwaliha? Saya ragu, nggak bisa memastikan. Nah, asyukku fi abwaliha ada qaulu Hammad, ini hanya perkataan Imam Hammad. Faqala Abu Dzarin, berkatalah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, fakuntu, maka adalah aku a'zubu anil ma'. A'zubu dengan doma zaid, mangqutah pakai titik, dari bab nasara yang suruh, azaba ya'zubu, juga di bab daraba yadribu, azaba ya'zibu. Azaba ani fulanin ya'zubu uzuban waba ba'udan, maknanya ab'adu anil ma', aku jauh dari air. Maka adalah aku a'zubu ab'adu, aku jauh dari air. Wa ma'i ahli, bersamaku ada istriku atau keluargaku. Fatusibani al-janabah, lalu menimpa akan aku oleh junub. Yang ditanya lagi kenapa? Karena beliau sudah sebutkan tadi. Nah, ma'i ahli, maka menimpa akan aku oleh janabah, fa usalli bi ghairi tahur, akhirnya aku sholat dan tanpa berwudu dan tanpa bersuci. Fataitu Rasulullah, lalu aku datangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binisfin nahar, di tengah hari, kira-kira jam 11-an datang ke Madinah. Wa huwa fi rahtin min ashabi, padahal dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sekelompok dari sahabatnya. Rahtin itu jumlah kurang dari 10 rahtin. Kalau ada sekelompok orang nggak sampai jumlah 10 itu rahtin, semuanya laki-laki. Wa huwa fi rahtin, dia Nabi pada sekelompok dari sahabatnya. Wa huwa fi dhillil masjid, dia Nabi berada di bawah naungan masjid, pada naungan masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar. Nah, Abu Dzar, aku telah na'am halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa wahai Rasul. Nah, celaka bu. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Aku katakan, inni kuntu a'zubu anil ma', sesungguhnya aku adalah bersamaku, sesungguhnya aku adalah aku jauh dari air, bersamaku ada istriku. Itu bahasa sindiran. Fatusibanil janabah, lalu menimpa akan aku oleh junub. Pagi subuh tadi beliau laporkannya hampir zuhur. Fa usalli bi ghairi tuhur, lalu aku salat tanpa wudu, tanpa mandi. Fa amaradi,
maka memerintahkan bagiku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bima'in dengan air. Kata Nabi, tolong bawain Abu Dzar ni air. Faja'at bihi jariyatun, maka datang membawa air oleh seorang budak sauda berkulit hitam, bi'usin, dengan gelas besar, kita ember. Yatakhakhadu ma huwa bimal'an. Yatakhakhadu khakhada tahrikul ma, bergeraknya air. Asal khakhada dari khadda yakhudu, bukan dari khadda yakhuddu. Maka dikatakan khadah khadtu dalwi fil ma. Nah, yatakhakhadu, bergerak-geraklah sesuatu. Huwa bimal'an, dianya ember dengan penuh. Dianya ember dengan penuh. Jadi kalau ketika wadah diisi penuh, maka nampak pergerakan airnya. Tapi kalau sekiranya wadahnya nggak penuh, itu bergeraknya air dalam wadah itu nggak nampak. Jadi kalau penuh di bawah itu nampak bergerak-gerak airnya, berarti dia hampir melimpah airnya sampai ke bibir atas, sehingga isinya nampak bergerak-gerak. Yatakhakhadu ma huwa, bergerak-geraklah sesuatu yang dianya ember dengannya penuh. Fatasattartu ila ba'iri, lalu aku menutup diri ke ontaku, maka aku mandi. Cari ribet urusan sahabat dulu tu. Beres ember mandi dah. Mana tempat mandi cocok ni? Ada onta dia, dipajang onta yang situ, dia mandi belakang onta. Nah, fatasattartu, aku menutup diri ke ontaku. Fatasattartu, lalu aku mandi, kemudian aku datang. Berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, inna as-sa'ida tayyiba tahur, sesungguhnya tanah yang suci mensucikan itu alat untuk bersuci. Wa illam tajidil ma'a, walaupun kamu enggak jumpa air sampai 10 tahun sekalipun. Sampai 10 tahun enggak ada air di tempatmu pun, tetap kamu mandi dengan ganti tayamum, berwudu ganti tayamum dengan tanah yang suci mensucikan. Sa'idan tayyiba. Fa idza wajadtal ma'a, apabila kamu ketemu air, fa amissahu jildak, maka sentuhkan olehmu akannya air akan kulitmu. Bab idza khafal junubul barda'a yatayammamu, apabila khawatir oleh orang berjunub akan dingin, artinya khawatir efek buruk dingin, apakah boleh dia bertayamum? Nah, bihi qala hadatsana ibnu mutanna qala akhbarana Abu ibnu Jarir akhbarana Abi qala sami'tu Yahya bin Ayyub muhaddits an Yazid ibni Abi Habib an Imrana ibni Abi Anas an Abdurrahman ibni Jubair al-Misri an Amri ibn al-Asi qala talamtu fi laylatin baridatin fi ghazwati ذات السلاسل فأشفقت إني اغتسلت عن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمير صليت بأصحابك وأنت جنوب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, ihtalamtu, aku bermimpi,
fi lailatin baridah, pada malam yang sangat dingin, fi ghazwati dzatis salasil, pada perang Zatis Salasil. Disebut Zatis Salasil karena pasukannya itu merantai, karena panglimanya merantai semua pasukannya. Marsad Ittila Salasil jamak salah. Oh maaf salah. Zatis Salasil yaitu nama sumber air di negeri Juzam. Nama sumber air di negeri Juzam, dia berada di Wadil Qura. Negeri itu terletak di belakang Wadil Qura. Jaraknya ke kota Madinah 10 hari perjalanan. Perang itu terjadi Jumadil Awal tahun ke-8 Hijriah. Nah, pasukan yang dirantai ini bukan zaman Nabi. Ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika pasukan Romawi ketakutan berperang dengan Islam, maka dirantai semuanya. Sementara ini terjadi di zaman Rasul. Maka Zatis Salasil, nama sebuah peperangan, diambil dari sumber mata air yang ada di tempat tersebut, yaitu negeri 10 hari perjalanan dari kota Madinah. Oke. Ihtalamtu fi lailatin baridah, aku mimpi basah di malam yang sangat dingin di perang Zatis Salasil. Fa asfaqtu ini tasaltu an ahli, maka aku khawatir. Asfaqtu, aku khawatir. Ini tasaltu, jika aku mandi, apa yang aku khawatirkan? An ahlik, bahwa aku binasa, bisa-bisa aku mati kalau mandi. Fatayammamtu, lalu aku bertayamum. Summa salaitu, kemudian aku mengimami solat. Bi ashabi, dan sahabat-sahabatku akan solat subuh. Karena Sayyidina Amr bin As adalah panglima perang. Siapa yang menjadi panglima perang, dia akan menjadi imam dalam perang tersebut. Fazakaru zalika, lalu mereka ceritakan demikian kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kata jamaahnya, waktu di sana nggak pernah mantap, karena taat amir. Nah, jadi taat amir itu memang dah satu perkara yang tidak bisa ditawar di zaman sahabat. Nanti ceritakan saja ke Nabi sampai di Madinah. Sekarang sholat aja dulu. Mereka katakan, ya Rasul, nih panglima perang kami kemarin, dia junub ngimamin kami, dia nggak mandi, dia pakai tayamum. Maka berkatalah Nabi SAW, wahai Ammar, salaita bi ashabika wa anta junub, kamu sholat ngimamin sahabat-sahabatmu padahal kamu dalam kondisi junub. Fa akhbartu billadzi mana'ani minal iktisal, lalu aku beritahukan kepadanya Nabi SAW dengan sesuatu yang menghalangi ia akan aku dari mandi. Aku sampaikan kepada Nabi kenapa aku tidak mandi, apa alasanku aku tidak mandi. Dan aku pernah mendengar, sesungguhnya waqultu, aku katakan, ini sami'tullaha, sesungguhnya aku pernah mendengar firman Allah yang berbunyi, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian, innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Allah dengan kalian maha penyayang. Nah, ketika saya dengar ayat ini, gak boleh bunuh diri. Kalau saya mandi waktu itu, saya khawatir bisa mati, dan Allah maha pengampun, ya sudah, aku tayamum saja. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Walam yakul syai'an, tidak berkata ya Nabi akan apapun. Berarti Nabi setuju dengan istimbat daripada Sayyidina
Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, yang kayak gini yang cocok jadi amir. Nah, ini amirnya monoton, harus begini, harus begitu. Salah dikit kagak boleh. Anjuran masyayikh. Nah, kan aneh. Nah, coba di sini anjuran masyayikh, Sayyidina Rasul mandi. Tapi beliau bisa istimbat hukum, kalau sama mandi sama mati. Sementara ayat bilang jangan kamu bunuh diri. Kalau mandi sama dengan bunuh diri. Allah Maha Pengampun, ya sudah tayamum saja. Nabi tertawa. Ini yang disebut dengan takrirat, persetujuan, hadis persetujuan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ada nanti dalam mustalah hadis, contoh-contoh hadis takrirat, inilah salah satunya. Sayyidina Rasul setuju dengan perbuatan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu, boleh tayamum kalau takut mandi menyebabkan kematian karena terlalu dingin. Hadis إليه قال حدثنا محمد بن سلامة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر ابن حارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على صلية وذكر الحديث نحوه قال فوصل موادنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم فذكر نحوه ولم يذكر التيمم. Diriwayatkan daripada Sayyidina Amr bin As, karena ala sariyah adalah beliau menjadi amir di atas sebuah pasukan kecil atau pasukan yang tidak dihadiri oleh Sayyidina Rasul. Beliau sampaikan hadis seperti yang di atas. Bahwa salam maghabinahu, lalu beliau menyuci maghabinnya. Maghabin itu mufradnya maghban, maghbin sama dengan masjid. Maghabidul abadan adalah afral wa abad. Nah, afral wal abad. Di maghabin mana lipatan-lipatan saja. Yang dicuci yang dilipat-lipatan saja. Maghabin. Wa tawadda'a, beliau berwudu-wudunya untuk salat, kemudian salat mengimami mereka, lalu menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara tentang tayamum. Babu fi marjuhi yatayammam. Bab orang yang terluka niscaya dia bertayamum. Orang yang terluka itu bertayamum. Hadis وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي قال حدثنا محمد بن سلامة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفرنا فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه قال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي سؤاله إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, apa kata Sayyidina Jabir? Kharajna fi safarin, kami keluar dalam sebuah perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun, lalu mengenai akan salah seorang dari kami oleh batu. Mungkin batu yang jatuh dari jalan. Fasajjahu, lalu melukai ya batu akannya salah seorang kami fi ra'sih, di kepalanya. Nah, luka di kepalanya. Summa tahlama,
Kemudian dia mimpi. Nah, syukur Irfan nggak mimpi. Semangtah lama, kemudian dia mimpi. Fasa'ala ashabahu, lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Apa pertanyaan beliau? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan hukum untuk bertayamum? Seharusnya saya akan mandi ini, tapi karena kepala saya luka, boleh enggak saya bertayamum? Apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan untuk tayamum? Mereka bilang ramai-ramai, manajidu laka rukhsatan. Nah, tidak kami temukan, tidak kami dapatkan alasan bagimu keringanan untuk bertayamum. Wa anta taqdiru alal ma'. Padahal kan engkau mampu mendapatkan air. Yang enggak boleh yang tayamum itu yang enggak ada air. Sedang air ada. Apa alasan mau tayamum? Oke lah, kata beliau, kalau enggak ada ya sudah. Kalau tak salah, mandilah seseorang tersebut, pamata, lalu dia mati. Nah, mati gara-gara mandi. Bukan nggak boleh kena air, dikasih air mati, meninggal. Falamma qadimna, maka tak kala kami sampai bertemu dengan Nabi SAW, ukhbira bidzalik, diceritakan ia Nabi dengan demikian cerita. Sampaikan ke Nabi. Apa kata Nabi? Qataluhu, mereka telah membunuhnya. Nah, fatwamu telah membunuhnya, fatwa mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga membunuh akan mereka oleh Allah. Ala sa'alu Islam ya'lamu. Kenapa tidak? Adakah tidak mereka bertanya apabila mereka enggak tahu? Jadi ini kejadian hanya di kelompok kecil dalam kelompok besar. Di sana kan ada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nah, Sayyidina Jabir bin Abdullah kalau ditanya mungkin tahu jawabannya. Tapi ini terjadi di kelompok kecil dalam kelompok besar. Misalnya dalam satu rombongan jalan-jalan dan satu bis itu isinya 40 orang. Itu kan ada kelompok kecil di situ. Ada yang akrabnya 5. Ada akrabnya berempat, ada dengan jaket merahnya satu kelompok dia, ada yang jaket hitamnya satu kelompok dia, ada raudhahnya satu kelompok dia. Nah, yang satu kelompok ini kawannya terluka, bertanya ke satu kelompok kawannya, nggak tanya sama yang lain. Nah, kawan yang sok tahu ini nggak ada lah, harus mandi saja. Akhirnya mandilah kawannya, mati. Jadi dari yang Nabi katakan qatalahumullah itu kelompok kecil, itu bukan semua rombongan. Maka Nabi katakan, kenapa mereka nggak bertanya kalau nggak tahu? Tanya sama amir rombongan, tanya sama kelompok lain, tanya sama kawan-kawan yang lain. Kenapa main polis begitu? Akhirnya kawannya mati. Nah, nggak tahu pakai jaket apa ini yang mati. Fa inna shifa'ul 'ai as-su'al. Sesungguhnya obat bodoh itu bertanya. Obat bodoh itu bertanya. Innama kana yakfihi, hanya saja adalah cukup akannya orang tersebut bahwa dia bertayamum. Cukup dia bertayamum. Wa yaksira au yaksiba, dan dia memakai perban. Ragu Musa tentang riwayat tersebut, memakaikan perban di atas lukanya, hirqatan akan pecahan kain, kemudian dia mengusap di atasnya kain, dia menyapu di atasnya kain, lalu dia cuci badan yang lain. Nah, yang luka kasihkan perban, setelah diperban nanti basahi tangan, usap di atas perban. Selepas itu yang sehat dicuci. Kemudian yang luka yang nggak kena air ganti dengan tayamum. Nah, ini dalil akan dikutip kembali nanti dalam hadis Shahih Jabair. Nah, bagaimana cara wudhu atau mandi orang punya tengkalak.
Nah, yaitu dengan cara diusap air di atasnya untuk sebagai ganti yang terluka, kemudian diganti lagi dengan tayamum. Hadis. Bihi qala hadatsana Nasr bin Asim al-Antaki qala hadatsana Muhammad bin Shu'aib akhbarani al-Auza'i annahu balahu an Atha' bin Abi Rabah annahu sami'a Abdullah bin Abbas qala asaba rajulan juruhun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam umira bil intisali fa mata فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلهم الله ألم يكن شفاء إيا السؤال. Masya Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, kata beliau, asaba rajulan, telah menimpa akan seseorang oleh luka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumah talama, kemudian mimpi ya seseorang. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mungkin ikut juga dalam rombongan tersebut, atau beliau mendengar ceritanya sehingga redaksi beliau ringkas. Fa umira bil tisal, lalu diperintahkan ya seseorang yang mandi. Faktasalah, lalu mandilah dia. Pamata, lalu dia meninggal dunia. Fabala dzalika, sampailah demikian berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah, mereka yang memfatwakan mandi, mereka yang menyuruh mandi telah membunuhnya, semoga mereka dibunuh Allah. Alam yakun sifa'ul iyyi su'al, bukankah obat bodoh itu bertanya? Kenapa tidak bertanya? Itu istifham ingkari atau istifham takriri. Babun fil mutayammimi yajidul ma'a ba'da ma yusalli fil waqti. Bab tentang orang tayamum yang menemukan air setelah dia mengerjakan sholat. Dia temukan air itu masih dalam waktu sholat. Fil waqti muta'alaq kepada yajid, bukan yusalli, tapi pada yajid. Dia temukan air di dalam waktu sholat. Soal waktunya masih ada, tetapi dia sudah selesai sholat dengan tayamum. Naam. Abihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi wa akhbarana Abdullah bin Musayyib. Yang ikut tulisannya Musayyib. Wa akhbarana Abdullah bin Nafi' an Layth ibn Sa'd an Bakr ibn Sawarata an Atha' ibn Yasar an Abi Sa'd al-Khudri qala kharaja rajulani fi safarin fahadaratis salatu wa laysa ma'ahuma ma'un fatayammama sa'idan tayyiban fasallaya thumma wajada al-ma'a fil waqti fa'ada ahaduhuma as-salata wal du'a wa lam yu'id al-akharu thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara dzalika lahu faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnata wa jaza'atka salatuka wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ada laka al-ajru marratayn. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata beliau, kharaja rajulani, telah keluar dua orang laki-laki fi safarin, dalam sebuah perjalanan. Fahadaratis salatu, lalu tibalah waktu salat. Walaysa ma'ahuma ma'un, tidak ada bersama keduanya air. Fatayammama, maka bertayamumlah kedua-duanya, sa'idan tayyibah, akan tanah yang suci, tanah yang bersih. Fasallaya, lalu salatlah kedua-duanya. Summa wajadal ma'a fil waqti, kemudian menemukan oleh kedua-duanya akan air di dalam waktu.
artinya waktu sholat masih tersisa. Fa'ada ahaduhuma sholata wal wudu'a, maka mengulangi oleh salah satu keduanya akan ibadah sholat dan dia berwudu. Walam yu'idil akhar, dan tidak mengulangi oleh yang lain. Kata yang lain sudah selesai, ngapain diulang? Kata yang satu, ada yang sempurna, kenapa enggak diulang? Summa ataya, kemudian datanglah kedua-duanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa zakara zalika lahu, lalu menceritakan kedua-duanya sahabat akan demikian kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lilladzi lam yu'id, maka berkatalah Nabi kepada orang yang tidak mengulang, asabta sunnah, engkau telah tepat dengan sunnah, engkau berbuat telah sesuai dengan sunnah. Ajza'atka salatu, telah mencukupi akanmu oleh ibadah salatmu. Ini adalah dasar hukum. Ketika seseorang dalam safar lalu dia bersolat dengan tayamum, kalau ketemu air baik dalam solat maupun setelah solat, solatnya tidak perlu diqadha lagi. Wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ahad, berkatalah Nabi kepada orang yang berwudu dan mengulangi solat, lakal ajru maratain, kamu dapat pahala 2 kali, pahala solat wajib, kemudian pahala i'adah solat. Jadi enggak ada yang salah. Tapi kalau hukum, jawaban yang benar adalah tidak wajib diulangi. Tapi kalau mau mengulangi juga tidak salah, berarti ada hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah qala hadatsana Ibnu Lahi'an an Bakri ibn Sawadah an Abi Abdullah maula Ismail ibn Ubayd an Atha'i ibn Yasar anna rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sama. Babun fil ghusli lil Jum'ah, bab mandi untuk salat Jumat. Wabihi qala hadatsana Abu Taubat ar-Rabi'un ibnu Nafi' qala akhbarana Muawiyah an Yahya akhbarana Abu Salama ibnu Abdurrahman anna Abu Hurairah akhbarahu anna Sayyidina Umar ibn Khattab baina huwa yaktubu yawmal jum'ah id dakhala rajulan faqala Umaru atah tasibu atah tabisuna anis shalah faqala rajul ma huwa illa an sami'tu nida fatawaddatu faqala Umaru wal wudu'u aidan awalam tasma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula idza ata ahadukumul jum'ata falyagtasil. Rajulan yang dimasukkan di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maaf, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bainama huwa yaktubu yaumal jum'ah, ketika beliau menyampaikan khutbah pada hari Jumat, dakhala rajulun, tiba-tiba masuk seseorang. Ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar sudah meninggal. Tiba-tiba masuklah seseorang, berkata Sayyidina Umar, atah tabisuna anis sholat. Nah, seseorang masuk satu saja, tapi beliau menggunakan bahasa jamak. Ini untuk memberikan teguran secara umum, menjaga harga diri orang yang ditegur. Apakah kalian terlambat sholat? Walaupun bahasanya kalian, tapi laki-laki yang ditegur itu merasa saya yang dimaksudkan. Faqala rajul, berkatalah seorang laki-laki tersebut, ma huwa, tidaklah dianya keterlambatan kecuali an sami'tu nida'a fatawaddatu, bahwa aku dengarkan azan lalu aku berwudu. Berkata si Umar, wudu aidan, berwudu juga, enggak mandi. Jadi kesalahan kamu tuh 2. Pertama, terlambat datang. Yang kedua, wudu pula, enggak mandi.
Kata beliau, wahai Umar, aku ini datang terlambat itu pun gara-gara sudah terdengar azan. Baru saya sadar di waktu sholat, langsung aku wudhu. Nah, wudhu pula artinya kamu nggak mandi. Wudhu pula itu juga salah. Alam tasma'u, apakah kalian tidak mendengarkan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadakumul jum'ah falyagtasil." Apabila datang oleh salah seorang kalian akan salat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang menyampaikan khutbah, kemudian berdialog dengan jamaah yang datang. Sementara berbicara ketika khutbah itu akan menghilangkan pahala Jumat. Idza qulta li akhika ansit faqad laghawta. Kalau kamu katakan kepada saudaramu diam, maka kamu telah berbuat sia-sia. Nah, kalau dialog itu antara kita dengan khatib, itu nggak ada masalah. Seperti Arabi minta doa kepada Nabi untuk diturunkan hujan. Minggu depan minta doa, minta supaya dihentikan hujan. Kemudian Nabi menegur seseorang yang baru masuk, langsung duduk, tidak sholat 2 rakaat. Nabi katakan irka rakaatain khafifatain. Kemudian begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab berbicara dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu yang pertama, bicara dengan khatib tidak mengganggu khutbah, termasuk ketika khatib lupa membaca sholawat. Nah, langsung aja begini, saya maaf, sholawatnya tinggal. Kalau dikatakan idza qulta li akhika ansit faqad laghawta, antum kutip hadis ini. Yang ketiga, bagaimana ihtimamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada adab Jumat. Bukan mandi Jumat itu wajib, bukan datang Jumat terlambat itu haram, tapi tetap ditegur, karena kesempurnaan itu ada pada adab yang lebih sempurna. Yang keempat, bagaimana tawaduknya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setelah ditegur begitu, beliau enggak langsung meninggalkan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Rasul hidup, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu mendampingi selalu. Sayyidina Abu Bakar hidup, Sayyidina Umar menjadi tangan kanannya. Sayyidina Umar menjadi khalifah, Sayyidina Utsman menjadi tangan kanannya. Apakah setelah kejadian ini Sayyidina Utsman jaga jarak lagi? Enggak mau dah. Enggak mau lagi saya tersinggung. Tegur di hadapan orang ramai. Enggak ada rumus dalam kehidupan sahabat. Nah, tidak ada rumus dalam kehidupan sahabat selagi itu ada kepentingan sunnah, selagi itu kepentingan agama. Mereka tidak ada bahasa tersinggung. Bahkan Sayyidina Umar sendiri pun ditegur di hadapan orang ramai oleh salah seorang wanita ketika beliau ingin membatasi mahar anak gadis di kota Madinah. Sayyidina Umar katakan, akhta'ur rajul wassadaqatil mar'ah. Benar wanita tersebut, yang salah ambo. Nah, beliau katakan, lebih baik aku menjadi ekor kebenaran daripada menjadi kepala kebatilan. Nah, hadis وبإليه قال خلقنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب عن مالك عن سفيان ابن سليم عن عطاء ابن يسار عن أبي سعد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. Nabi SAW bersabda, ghuslu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat itu wajib terhadap orang yang sudah baligh. Masuk wajib di sini adalah sunat muakkad sebagaimana dikatakan oleh para ulama fikih. Hadis Abi Ilaihi qala hadatsana Yazid ibn Khalid Ar-Ramli qala akhbarana al-Mufaddalu yakni ibnu Fadala an Ayyashi ibn Abbas an Bukairin النافع عن ابن عمر أن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
على كل محتلم رواه إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. Allahu Akbar. Diriwayatkan pada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala kulli muhtalim, di atas setiap orang laki-laki yang sudah balik, muhtalim, terhadap setiap laki-laki yang sudah balik, rawahun, berangkat untuk salat Jumat. Wa ala kulli man raha ila al-jum'ah al-ghuslu, terhadap setiap orang berangkat ke salat Jumat itu mandi. Jadi mandinya itu untuk salat Jumat. Jangan mandi pagi Jumat untuk ke kantor. Nah, sisa-sisa mandinya baru buat salat Jumat. Enggak sunnah. Jadi setelah mengantor, selesai kerja, selesai di pasar, mandi kembali khusus untuk sholat Jumat. Hadis. Wabihi qala hadatsana Yazid ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdullah ibn Mawhab al-Liyu al-Hamdaniyu hadatsana Abdul Aziz ibn Yahya ar-Raniyu qala hadatsana Muhammad ibn Salama قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلامة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال أبو داود قال يزيد بن عزيز في حديثهما عن أبي سلامة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ightasala yaumal jumu'ah, siapa saja yang mandi ia pada hari Jumat. Ini poin pertama, mandi. Wala bisa min ahsani siyabi, dan dia memakai yang paling rancak pakaiannya. Kalau nggak ngerti paling bagus, paling rancak. Dan dia memakai yang paling bagus dari pakaiannya. Khususkan pakaian putih yang paling bagus untuk sholat Jumat. Wa massa min tibin, dan dia memakai atau mengusap dari minyak wangi. Massa, menyusap, maksudnya memakai min tibin dari minyak wangi. In kana indahu, jika ada ia minyak wangi bersamanya, artinya kalau punya. Kalau enggak punya, kata Nabi, hendaklah dia pakai minyak wangi istrinya. Summa atal jumu'ah, kemudian dia datang pergi salat Jumat. Datang, falam yatakhatta a'naqan nas, lalu dia tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Ini syarat keempat, tidak melangkahi pundak-pundak manusia. Boleh maju ke depan, tapi jangan sampai mengganggu orang. Summa sallama kataballahu lah, kemudian dia melakukan sholat berapa saja yang Allah tetapkan baginya, berapa saja yang Allah tuliskan baginya. Artinya sholat sunat semampunya, apakah tahiyatul masjid atau duha atau yang lainnya. Ma kataballahu lah, sesuai dengan rutinitasnya, istiqomah amalnya. Itu yang kelima. Yang keenam, summa ansata, kemudian dia menyimak. Idza kharaja imamuh, apabila telah keluar imamnya. Di sini ada bahasa apabila telah keluar imamnya. Artinya imam, atau bahasa lain khatib, itu keluar dekat-dekat waktu mau khutbah. Maka karena kita tempat berjauhan dari masjid, kalau kita terlambat datang, takutnya betul-betul terlambat, maka sebaik-baiknya masjid menyediakan satu kamar bagi khatib. Bukan untuk diistimewakan, tapi untuk mendapatkan sunnahnya. Ketika waktu sudah masuk, maka khatib keluar dari kamar, ucapin salam dari pintu kamar, Assalamualaikum. Kemudian jalan ke kaki mimbar, Assalamualaikum. Kemudian naik ke atas mimbar, Assalamualaikum, 3 kali salam. Nah, jadi apabila khatib sudah keluar,
Kemudian dia menyimak apabila telah keluar oleh imamnya, artinya khatib. Ini menunjukkan bahasanya khatib sunnah jadi imam. Jangan dibedakan antara khatib dan imam. Hatta yafrugha min salati, sehingga dia selesai dari ibadah solatnya. Selesai dari ibadah solatnya, mandi, makai pakaian bagus, makai minyak wangi, tidak melangkai pundak, solat semampunya, menyimak khutbah yang disampaikan dan tidur. Apabila 6 hal ini dilakukan, kanat kafaratan, adalah solat Jumat itu penghapus dosa. 5 bainaha, bagi dosa antaranya Jumat tersebut dan Jumat, dan diantara Jumatnya seseorang allati qablaha, yang ada sebelumnya. Jadi Jumat sebelumnya, jadi Jumat sekarang menghapuskan dosa seminggu yang lalu. Riwayat yang lain itu ditambah 3 hari. Jadinya 10 hari dihapuskan dosa oleh salat Jumat 1 minggu. Artinya maknanya dia punya bonus 3 hari setiap minggu. Kalau setiap minggu dia punya bonus 3 hari, maka setiap bulan dia punya bonus 12 hari. Kalau tidak ada dosa yang dihapuskan, penghapusan dosa untuk 10 hari, waktu berbuat dosa hanya 6 hari atau 7 hari, maka pahala penghapusan itu menjadi pahala kebaikan. Jadi bonusnya begitu. Sehingga setiap minggu dia telah mengumpulkan bonus, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat kelak, hanya dengan perkara-perkara kecil. Nah, mandi, pakai baju rancak, ini nggak asal ada baju, dia sembarangan aja. Nah, baju kantor jadi, baju pulang dari ke sawah jadi, coba beralih. Nah, satu keluarga dari cicitnya sampai cocotnya, nah itu pakai baju seragam semuanya. Itu beralih 1 hari pakai baju seragam, dari bayi pun dikasih baju seragam sama semuanya. Berapa dana yang dikeluarkan? Kenapa begitu kamu muliakan beralih anakmu? Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi cuma sekali dalam 1 minggu? Hanya ada model baju putih yang paling bagus, itu pun tidak disiapkan. Hadis وقال حدثنا محمد بن سلام المرادي ودثنا ابن وهب بن عمرو بن حارث عن سعيد ابن ابي هلال وابو بكر بن عبد الله بن اشاد وحدثه عن ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزهري عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الجمعه على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب وما قدر له إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau punya anak namanya Abdurrahman. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-ghuslu yaumal jumu'ah ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu kewajiban di atas setiap orang sudah balik. Dan juga siwak. Nah, tambah satu lagi, siwak. Wa yamassu minat tib ma quddirala. Dan dia memakai dari minyak wangi sesuatu yang ditakdirkan baginya. Maka di sini Nabi secara tidak langsung itu menggunakan bahasa yamassu, memakai minyak wangi dengan bahasa massu, mengusap. Jadi minyak wanginya itu yang dioles di telapak tangan kemudian diusap, bukan yang disemprot. Nah, karena yang disemprot itu subhat. Nah, katakanlah subhat karena banyak ikhtilaf di dalamnya. Nabi katakan ya massu, bukan Nabi menggunakan satu bahasa di sini karena kebetulan.
Tidak ada yang kebetulan dalam bahasa nubuah, melainkan Allah memilihkan suatu kosakata yang dikeluarkan oleh Sayyidina Rasul untuk mengatasi atau memberikan bimbingan sampai akhir zaman. Illa anna Bukairan, kecuali Bukair, ada nama Bukair Dadas, Bukair Naam, lam yazkur Abdurrahman, beliau tidak menyebutkan Abdurrahman. Naam, Bukair ibn Abdullah ibn Asad haddatsahu an Abi Bakar bin Munkadir an Amri ibn Sulaim az-Zuraki an Abi Sa'id al-Khudri. Enggak disebutkan Abdurrahman an Abihi, tapi langsung an Abi Sa'id al-Khudri. Wa qala fit tib walau min tibil mar'ah. Nah, kalau enggak punya minyak wangi, walaupun minyak wangi istrinya. Bagaimana minyak wangi wanita? Minyak wangi wanita baunya tidak ada, yang ada cuma warnanya. Nah, apa kira itu? Bedak lah, bedak. Nah, jadi kalau nggak ada minyak wangi, minimal Pak Haji ini pakai bedak pipa sebelum berangkat sholat Jumat. Nah, pokoknya wangi-wangi dikit lah gitu. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن خطيب الجرجري حبي قال حدثنا ابن مبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومسى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak pahalanya yang berjalan ke Ittihad situ. Saya dah coba, cuma gagal. Haddatsani, telah meriwayatkan hadis kepadaku oleh Sayyidina Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an, kata Sayyidina Aus bin Aus, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aus. Bukan Aba Aus. Bikin kacau tuh. Bikin kacau. Apa dia tobat? Man ghassala yaumal jum'ah waghtasala. Siapa saja yang membuat mandi ia pada hari Jumat dan dia mandi. Man ghassala, siapa saja yang memandikan ia pada hari Jumat, waghtasala, dan dia mandi. Apa maksudnya Abu Bakar ghassala? Membuat mandi. Membuat mandi itu apa? Menyebabkan mandi. Menyebabkan mandi. Kayaknya nggak bisa diraih oleh antum semua, kecuali tanda kutip. Tapi dia nggak berjalan. Dia nggak berjalan. Kan nggak dapat semuanya. Satu pun nggak dapat. Ini ada syarat yang ini nggak ada. Ini ada syarat ini, tiba-tiba di sini nggak ada. Wassalah, memandikan. Memandikan ini Irfan bukan mandiin kawan. Sini sama mandiin kamu, sama dapat pahala ini. Mandiin enggak. Nah, menurut ulama adalah membuat istrinya mandi. Waktu salah dan dia mandi juga. Summa bakara, kemudian dia bakara wa batakara. Ini apa pula? Bakara artinya roha fi awali waqtin, dan dia berangkat di pagi hari. Bakara dia berangkat di pagi hari, di awal waktu, setelah isyraq langsung berangkat. Wa batakar, dan dia berangkat di pagi hari. Ini maknanya mendapatkan awal khutbah. Wa batakar, bakara berangkat di awal hari, wa batakar dan berangkat di pagi-pagi yang menyebabkan dapat awal khutbah. Sudah di ujung maknanya.
wa masya wa lam yarkab, dan dia berjalan tidak naik motor. Wa dana minal imam, dan dia mendekat dari imam, mendekat ke mimbar, duduknya dekat mimbar. Fastama'a wa lam yalghu, khutbah tidak buat perkara sia-sia. Tidak buat perkara sia-sia termasuk mendorong kotak infak. Dia nggak dorong kotak infak. Kalau kotak infak lewat, dia pura tidur. Dialah orang dorong supaya dia tidak sia-sia. Kana lahu bi kulli khutwatin, adalah baginya seseorang dengan setiap satu langkah itu amalan 1 tahun. Bayangkan, 1 langkah dinilai amalan 1 tahun. Amalan apa? Pahala puasa 1 tahun, pahala tahajud 1 tahun. Kalau dia jalan dari sini ke Ittihad berapa langkah? Tapi sayangnya tidak cukup syarat. Jadi cukupkan syaratnya dulu. Biarlah nggak cukup syarat. Niatul mu'min khairun. Nah, sudah. Hadis. قال سنة قتيبة بن سعد حدثنا ليس بن خالد بن يزيد بن سيدنا أبي هلال عن إبراهيم بن حسين عن أبي الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم سقى نحوه langsung. قال سنة ابن أبي أكيل ومحمد بن سلمة المصرية قال حدثنا ابن وهب قال ابن ابي اكيل اخبرني اسامه يعني بن زيد عن ابي بن سعيد عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعه ومس بطيب امراته ان كان لها ولبس من صله ثيابها ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغو عند الموت ذاتي كانت كفارة لما بينهما ومن غلا وتخطى رقاب الناس كانت ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. Nah, gerakan dari Sayyidina Aus As-Saqafi hadis di atas dari Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wassala ra'sahu yaumal jumu'ah wal tasal, seseorang yang mencuci kepalanya pada hari Jumat dan dia mandi. Nah, kalau demikian hadisnya, maka antum dapat pahalanya. Tidak perlu wassala, tapi wassala ra'sahu, mencuci kepala. Berarti mandinya mandi junub. Seperti mandi junub, maaf, mandi full. Wassala ra'sahu wa tasala. Pakai riwayat yang ini saja. 342 hadisnya sanadnya sahih. Jangan pakai hadis 241, itu sanadnya juga sahih. Nanti masalah lagi. Nah, untuk si fulan hadis 241, untuk si olan hadis 242. Nah, alhamdulillahilladzi ja'ala fid dini sa'ah. Segala puji bagi Allah menjadikan urusan agama ini mudah. Karena sangat tidak adil kalau hanya si fulan yang dapat pahala, sementara si olan tidak dapat pahala yang sama. Kayak man ghassala ra'sahu yaumal jumu'ah wa tasal, cukup mengkramas dan mandi full. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ah, siapa saja yang mandi pada hari Jumat, wa massa min tibi imra'atih, dan dia memakai dari parfum istrinya. Itu kalau nggak ada parfum sekalipun, parfum istri dia pakai, tapi jangan make up sama lipstick. In kana laha, jika ada, yaitu parfum miliknya istri. Wala bisa min salhi siyabi, dia pakai yang paling bagus pakaiannya. Walam yatakhatta riqaban nas, kemudian dia tidak melangkai pundak-pundak manusia. Walam yahu indal mau'izah, dan dia tidak buat sia-sia ketika diberikan nasihat. Jadi khutbah itu disebut mau'izah. Maknanya khutbah itu punya muatan nasihat.
maka khutbah Pariaman itu harus direvisi. Nah, termasuk khutbah di kampung saya itu nggak ada mau izahnya di sana. Bahasa Arab tok. Sementara yang hadir sholat Jumat, yang salah sebagian yang hadir itu hanya mendengarkan, hanya pergi sholat Jumat di hari Jumat. Hanya pergi ke masjid di hari Jumat. Pengajian tidak ada, Isra Mi'raj nggak ada, Tabligh Akbar nggak hadir, Maulid Nabi udah bid'ah. Pas hadir di hari Jumat juga tidak dapat nasihat. Kira-kira dapat nasihat di mana dia seumur hidup? Maka perlu ada mau'izahnya. Kanat lahu kafaratun lima bainahuma, adalah Jumat itu penghapus dosa bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya dua Jumat. Waman lagha, siapa yang berbuat sia-sia mendorong kota infak, fatakhatta riqaban nas, dan yang melangkahi pundak-pundak manusia, kanat lahu zuhra, adalah Jumat bagi dia nilai salat zuhur sahaja. Artinya hanya sekedar membebaskan kewajiban dari dosa meninggalkan salat zuhur, tapi tidak dapat fadilah salat Jumat. Mengenai berbuat sia-sia tadi, Ustaz, ini kan katanya ada dalam salat Jumat khatib. Iya. Bagaimana kalau kita yakin dan kita tahu ini khatibnya ini pasti rukunnya nggak cukup, bisa katakan khutbahnya nggak sah gitu. Iya. Apakah kita mesti juga mengamalkan adab-adab tersebut? Kadang saya gitu, nggak apa-apa, ada orang aja kita kota infaknya, ini kan kita ulang juga sholat zuhurnya nanti gitu. Nah, kalau sekiranya nggak pasti, itu nggak boleh, kan nggak pasti. Misalnya dia itu kita ngulang sholat zuhur hanya gara-gara dia tidak ngulang rukun khutbah. Kenapa? Karena itu masih dibolehkan oleh pendapat ulama mutaakhirin, atau jangan mutaakhirin ya, muasirin, ulama abad modern membolehkan seperti itu, nggak ada masalah. Jadi kita ikut sholat Jumat berdasarkan fatwa ulama muasirin, maka kita juga ada karena dianggap sah oleh ulama muasirin. Lepas itu kita ulang sholat Jumat ikut ulama mutaqaddimin atau ulama salaf. Kita ulang sholat zuhur karena tidak sah menurut pantauan mereka. Tapi kalau memang khatib ini dia sepakat ulama mengatakan tidak sah khutbahnya, sepakat ulama khutbahnya tidak sah, dan itu sudah dia lakukan pas kota infak lewat di depan kita, itu nggak ada masalah. Nah, kita dorong. Tapi kita tahu kalau dia yang khutbah pasti wasiatnya tinggal, berarti selawatnya lupa. Dia cukupkan hanya dengan ayat innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi, enggak pakai selawat. Nah, pada saat itu kota infak dia belum meninggalkan, tapi kota infak depan kita. Lalu kita dorong karena beranggapan dia akan melupakan juga rukun tersebut karena memang rutinnya begitu. Nah, kalau demikian nggak boleh karena belum terjadi. Tapi kalau kita duduk di belakang dan dia dari khutbah pertama tinggal rukunnya dan dia sedang ceramah kota infak lewat depan kita, kita dorong, itu nggak ada masalah karena memang sudah batal. Nah, karena memang sudah batal. Ini kalau ittifaq. Tapi kalau masih mukhtalaf jangan. Kita tetap jaga adab walaupun itu para mukhtalaf. Nanti kita ulang sholat zuhur untuk ihtiyat. 5 menit.